Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran kita yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-6, asal-usul Abraham. Tapi sebelum lanjut, mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, agar ketika kami membahas pelajaran ini, kami boleh mendapatkan makna-makna rohani yang akan mempersiapkan kami untuk hari Maranatha. Kami akan setia mempertahankan iman yang ada pada kami sampai Engkau menjemput kami. Saat ini kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, karena kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Asal-usul Abraham. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jelas, dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju, namun ia berangkat dengan iman, karena ini adalah panggilan Tuhan. Kita akan bahas bagian sentral dari kitab Kejadian yang mencakup perjalanan Abraham, yaitu pada panggilan yang pertama Tuhan katakan pergilah. Dalam teks aslinya lek leta. Panggilan ini menuntun Abraham untuk meninggalkan masa lalunya. Dia pergi dari negerinya, dia tinggalkan sanak saudaranya. Dan pada panggilan yang kedua sama lagi, lek leta, pergilah. Ini Anda boleh buka dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Ini menuntun Abraham, dia mengorbankan anaknya. Dia pergi ke tanah Moria dan mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dan kita tahu ceritanya. Nah, saudaraku, dalam perjalanan iman Abraham sepertinya tertahan dalam kehampaan. Dia di antara dua panggilan untuk pergi. Abraham pada akhirnya, ketika kita pelajari di antara dua panggilan ini, Kejadian pasal 15 tepatnya, ada jaminan yang Tuhan berikan untuk meyakinkannya dengan berkata, janganlah takut. Mari kita lihat pelajaran sentral dari Abraham. Keberangkatan Abraham. Kejadian 12 ayat yang kelima. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke Kanaan. Dia juga menjanjikan berkat, kehormatan, dan perlindungan. Bahkan selain itu, Abraham akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan bahkan bagi semua bangsa. Ini dalam keturunannya. Yang kita harus pahami, Abraham juga pada akhirnya meninggalkan negeri Kasdim, Ur Kasdim. Dan Kasdim ini berhubungan erat dengan Babel. Dan dia tiba di Kanaan. Saudaraku, pelajaran penting untuk saya dan saudara. Kita dipanggil untuk meninggalkan Babel, meninggalkan doktrin-doktrin sesat, dan mematuhi perintah Tuhan dengan menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan untuk kita. Kita dipanggil dan kita sedang berjalan dengan iman. Namun, kita harus ingat bahwa ketika kita pergi keluar, kita meninggalkan doktrin-doktrin palsu dan kita datang kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian pencobaan di Mesir. Kejadian 12 ayat 2 ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, saudaraku, ketika Abraham tiba di Kanaan, ia mendirikan tendanya antara Betel dan Ai, dan dia membangun sebuah mezbah bagi Allah. Semuanya berjalan baik, tetapi kelaparan timbul di negeri itu. Dan Abraham kemudian berubah. Kenapa saya katakan Abraham berubah? Pada awalnya, Abraham berjalan dengan iman. Dia tinggalkan Ur Kasdim. Dia percaya sungguh kepada Allah, dan dia jadi berkat. Tapi ketika dia berjalan tanpa iman, dia tinggalkan Kanaan dan dia kembali ke Mesir. Pergi ke Mesir karena dia percaya kepada dirinya sendiri, bukan percaya kepada Allah, dan bukan jadi berkat tapi jadi kutuk. Allah tidak pernah meninggalkan Abraham meskipun dia kurang beriman, saudaraku.
Abraham pantas menerima hukuman sebenarnya, tetapi Allah menunjukkan kasih karunia kepadanya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Anugerah yang sama tersedia kepada saya dan saudara hari ini. Mungkin pada awalnya kita berjalan dengan iman, kita tinggalkan semua praktik-praktik duniawi oleh karena kita percaya kepada Allah, dan bahkan kita jadi berkat besar bagi banyak orang. Tapi ketika kita coba berjalan dengan diri kita sendiri tanpa iman, tanpa saudara sadari, saudara tinggalkan Kanaan dan pergi ke Mesir. Karena percaya kepada diri kita sendiri, kita bukan jadi berkat, tetapi akan menjadi kutuk. Oh saudaraku, pelajaran yang indah. Kasih karunia Allah tetap berlimpah untuk saya dan saudara. Karena itu, biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjadi berkat, untuk percaya sungguh kepada Allah, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Poin selanjutnya, Abraham dan Lot. Kejadian 13 ayat yang ketiga. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Tuhan, saudaraku, saya mau katakan, tidak pernah meninggalkan Abraham, dan Tuhan kita tidak juga pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tetap memegang tangan Abraham dan membawanya kembali ke titik awal. Dia memberi Abraham kesempatan untuk memulai perjalanannya lagi, dan kali ini dengan perjalanan baru. Abraham tidak lagi takut akan kelaparan atau percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi percaya kepada dirinya sendiri. Dia tidak takut lagi dengan kelaparan. Dia mengerti bahwa Tuhan akan selalu bersamanya apapun yang terjadi. Karena itu, ketika terjadi konflik antara dia dan Lot, apa yang terjadi? Kita tahu bersama ceritanya. Mungkin secara paradoks, ini aneh. Lot memilih dengan bebas, tapi pada akhirnya hasilnya dia jadi budak. Sementara Abraham, dia tetap menjadi orang bebas di tanah perjanjian, walaupun dia tidak pilih. Tuhan ada bersama-sama dengan dia, dan ini adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Abraham menerimanya dengan iman. Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapinya. Oh saudaraku, inilah anak-anak Tuhan yang berjalan dengan iman. Saudara mau berjalan dengan iman? Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya untuk saya dan saudara. Mari terus berjalan dengan iman. Kemudian, poin selanjutnya, koalisi Babel. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara, setelah melayani Kedorlaomer dan sekutunya selama 12 tahun, Raja Sodom dan sekutunya memberontak melawan dia. Kekuatan utama saat itu yaitu Kedorlaomer, dan Raja Sodom dan Gomora tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada Abraham di sana juga, tapi Abraham netral. Lagi pula dia tahu tanah itu sebenarnya adalah miliknya, karena Tuhan telah memberikannya kepadanya. Hanya ketika dia mengetahui bahwa keponakannya Lot telah ditangkap, Abraham menyediakan diri berperang dengan lebih dulu mencari nasihat Allah. Nah, boleh baca dalam buku Patriarchs and Prophets. Ketika dia mau berperang, dia mencari nasihat Allah. Berkat dukungan Tuhan, hanya 318 orang yang cukup untuk menyelamatkan Lot. 318 orang cukup, tidak lebih. Dan pada akhirnya dia menyelamatkan Lot. Tentara-tentara musuh melarikan diri ke Damaskus. Oleh karena Tuhan bersama-sama dengan Abraham. Saudaraku, luar biasa saudaraku. Tuhan sebenarnya rindu untuk menyiapkan pertolongan tatkala kita mencari nasihat kepada Allah terlebih dahulu. Dalam segala hal, dalam semua pergumulan permasalahan yang kita hadapi, ingat, kita perlu mencari nasihat Allah. Dan musuh-musuh akan lari meninggalkan kita. Kemudian, poin selanjutnya, persepuluhan Melkisedek.
Kejadian 14 ayat 20 bagian B. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ada perbedaan mencolok, saudaraku, antara nama Raja Sodom dan Gomora dan Melkisedek. Oleh karena Raja Sodom dan Gomora ini ber, artinya dalam kejahatan, sedangkan Birsa dalam kekejian. Dan nama imam Allah yaitu Melkisedek yang berarti Raja kebenaran. Lihat, Raja kebenaran. Melkisedek adalah contoh Kristus sebenarnya. Yesus adalah Raja damai, Raja kebenaran. Dia akan segera kembali untuk membawa kedamaian ke bumi dan untuk menerima, dan kita semua akan menerima berkat keselamatan jika kita benar-benar percaya kepadanya. Abraham, dia tunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan kembalikan persepuluhan dari semua yang telah dia berikan kepadanya. Abraham adalah teladan bagi orang lain, bahkan menjadi saksi pada zamannya, tapi juga menjadi saksi bagi kita pada zaman kita. Ketika berkat Tuhan dianugerahkan kepada Abraham, Abraham datang dan persembahkan 1/10 kepada the King of Righteous, Raja kebenaran, Melkisedek. Dan ini adalah contoh Kristus. Kita juga ketika menerima berkat, Tuhan rindu agar kita mempersembahkan 1/10 untuk Tuhan. 1/10 itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. 1/10 dari pendapatan kita adalah milik Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan, datang di rumah Tuhan dan bawa kepada Tuhan. Saudaraku, dalam buku In Heavenly Place, Pena Inspirasi katakan, Bapa itu patuh. Dia meninggalkan negerinya, rumahnya, kerabatnya, dan semua pergaulan yang menyenangkan berhubungan dengan kehidupan yang mula-mula untuk menjadi seorang peziarah dan orang asing. Itu Abraham, bapa segala orang beriman. Abraham mungkin telah memberi alasan dan mempertanyakan tujuan Allah dalam hal ini, tetapi dia menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan yang sempurna bahwa Tuhan sedang memimpin dia. Dia tidak mempertanyakan apakah itu negeri yang subur dan menyenangkan atau apakah dia harus memiliki kemudahan atau tidak. Dia tidak tanyakan itu, tapi dia pergi dengan iman. Dia yakini perintah Tuhan itu pasti benar dan di sana mengandung berkat. Saudara, ketika perintah Tuhan disampaikan kepada kita, itu adalah perintah untuk pergi, dan di dalamnya Tuhan sudah siapkan berkat khusus untuk kita. Bahkan berkat keselamatan yang dia sudah siapkan untuk saya dan saudara ketika kita dengan setia mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Engkau telah menuntun kami sehingga kami boleh menyempatkan waktu untuk memperdalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami memahami setiap firman yang sudah kami pelajari. Engkau perjelas pelajaran-pelajaran ini dalam pikiran kami sehingga kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.